Allah menciptakan kita diminta untuk beribadah. Agar kita bisa beribadah dengan tenang, Allah sudah menjamin semua rizki kita. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma la uhsi sanaa 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh, khairan nabiyyi arsalahu Allah ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita tiada mampu untuk menghitungnya. Salawat teringinkan salam semua Allah curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuntun jalan kehidupan umat manusia menuju kemuliaan dunia dan akhir. Selanjutnya melalui mimbar khutbah ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan segenap kita yang hadir, marilah kita bersama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu meningkatkan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara jalannya adalah dengan menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini menjelaskan dengan tegas bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ibadah dalam makna yang luas, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang. Allah menciptakan kita diminta untuk beribadah. Agar kita bisa beribadah dengan tenang, Allah sudah menjamin semua rizki kita sebagaimana firman Allah, bahwa Allah semua hewan yang melata akan Allah cukupkan rizkinya.
Selain itu, Allah juga mencukupkan semua permohonan dan kebutuhan kita. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Dan aku sudah memenuhi, mencukupi semua apa yang kamu butuhkan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sehingga apabila kamu ingin menghitung-hitung seluruh nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit manusia yang lalai dan lupa akan tugasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak sedikit di antara manusia yang secara terang-terangan melanggar apa yang digariskan aturan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika hari ini kita sedang berada di masa kejayaan, kita diberi harta yang banyak, pangkat dan jabatan, itu adalah wasilah agar kita mendekatkan diri kita kepada Allah, bahwa semua itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika hari ini kita berada di bawah dengan kekurangan yang ada, dengan musibah yang kita terima, itu pun adalah wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, seraya sadar bahwa kita harus bersabar, dan itulah ketentuan Allah. Karena kejayaan dan keruntuhan, kelebihan dan kekurangan Allah pergilirkan di antara manusia dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Dan Allah mengetahui orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab Mafatihul Ghaib, Imam Fakhrur Razi menjelaskan tafsir dari ayat tersebut adalah wal makna an ayyamad dunya hiya tulun bainan nasi la yadumu masarunha wala madarruha. Maknanya ialah hari-hari di dunia ini mengalami pergiliran di antara umat manusia. Kebahagiaan maupun kecelakaan tidak akan kekal di dalamnya. Terkadang seseorang mendapatkan kebahagiaan, sedang musuhnya mendapatkan sebaliknya. Begitupun sebaliknya, tidak akan ada sesuatu yang menetap dalam suatu kondisi, bahkan bekasnya pun demikian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita mencari cara yang terbaik untuk mengarungi kehidupan dunia, maka caranya ialah kita akan selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita akan selalu bersabar atas apa yang Allah timpakan pada diri kita, karena itu merupakan bagian qada dan qadarnya Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa man lam yarda 'anil bala'i wa man lam yarda 'anil qada'i wa man lam yasbir 'ala bala'i wa man lam yashkur 'ala ni'ami falyahjus min tahtis sama falyatlub rabban siwaya. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, segala hukum Allah yang sudah Allah tetapkan, dan barang siapa yang tidak bersabar atas segala ujian yang kuberikan kepadamu, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan kepadamu, falyakhruj min tahtis sama falyatlub rabban siwaya. Keluar kamu dari kolong langit bumi ini dan carilah Tuhan selain aku. Hadirin
Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada jalan lain yang harus kita tempuh kecuali kita menyandarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mencukupkan rezeki kita, Allah yang memenuhi segala kebutuhan hidup kita dengan segala nikmatnya. Lantas alasan apakah lagi yang ada pada diri kita untuk tidak taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberi manfaat kepada kita dan Allah membukakan hati kita, jalan akal dan pikiran kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.